Saudara, di Bangkalan, Jawa Timur, Masjid Sayhona Kholil Bangkalan ramai didatangi warga pada Hari Raya Idul Adha. Tahun ini, warga berkesempatan kembali sholat id berjemaah setelah 2 tahun jumlah jemaah yang bisa datang dibatasi. Di depan Masjid Sayhona Kholil Bangkalan, tampak warga enggan beranjak meski sholat id telah usai. Sejumlah warga juga berziarah dan mengabadikan momen saat berada di lingkungan Masjid Sayhona Kholil. Sayhona Kholil atau lebih dikenal Kiai Kholil Bangkalan adalah ulama terkenal dari Bangkalan yang keilmuannya dikagumi hingga mancanegara. Saudara, bagaimana suasana perayaan dan juga tradisi warga di Pulau Madura saat Hari Raya Idul Adha? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Kika Madona yang saat ini berada di Bangkalan, Jawa Timur. Kika, selamat siang. Apa yang menjadi tradisi warga Madura, terutama yang tinggal di Bangkalan di Hari Raya Idul Adha? Ya, Nilo dan juga saudara, jadi ada serangkaian tradisi yang dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat Bangkalan. Di antaranya yang berlangsung sejak pagi hari tadi setelah sholat id, warga terutama para santriwati dari sejumlah pondok pesantren yang ada di wilayah Bangkalan ini kemudian mendatangi Masjid Sayhona Kholil Bangkalan untuk kemudian melakukan ziarah. Ziarah dilakukan sejak pukul 8 pagi hari tadi. Ada sekitar ribuan warga dan juga ada juga para santriwati yang juga kemudian berdatangan, dan sampai sekarang kalau kita lihat di sekitaran lokasi masjid ini juga masih cukup ramai didatangi, dan juga kemudian aktivitas lainnya yang juga kemudian masih berlangsung sampai dengan pada siang hari ini, yaitu pemotongan hewan kurban. Tadi kita melihat ada sekitar 4 hewan kurban yang sudah dipotong dari total 5 ekor sapi yang disiapkan di Masjid Sayhona Kholil Bangkalan, Jawa Timur. Satu di antaranya masih belum dipotong. Ini adalah satu hewan kurban, yaitu seekor sapi, dan di samping saya ada Pak Kepala Dinas Peternakan dari Bangkalan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, ya, Mbak. Ini masih ada satu ekor sapi yang masih belum dipotong nih, Pak. Ini kira-kira beratnya berapa besar nih, Pak? Ini tidak termasuk besar ya, kurang lebih 250-an kilogram hidup. Jadi kalau dipotong nanti ini bersihnya sekitar 125 kilo. 125 kilo tuh kalau misalkan dibungkusin jadi berapa banyak, Pak? Kalau itu rata-rata 1,5 sampai 2 kilogram, tinggal dibagi aja, itu kurang lebih ya antara 50 sampai 70. 50 sampai 70 porsi gitu ya, Pak ya. Oke, Pak, kalau dilihat nih, Pak, hewan sapi yang ada di belakang kita, ini kondisinya gimana sih, Pak? Mungkin bisa ditunjukkan, Pak, bagian mana mungkin yang bisa menunjukkan bahwa hewan ini sehat. Sehat betul, Bapak? Betul ya, jadi kalau ini kena PMK, ini hidung ini pasti ada luka. Kemudian bibir nanti melepuh, lidah melepuh, kemudian nanti ada hipersalivasi yang berlebihan. Ini enggak terjadi sama sekali. Kemudian matanya cerah, kuku juga sehat. Biasanya penyakit mulut dan kuku ini antara mulut dan kuku sudah satu paket. Dan ini sudah layak untuk dijadikan hewan kurban. Karena sebelum ini dieksekusi, pemotongannya ini sudah diperiksa oleh dokter hewan yang punya kompetensi di bidang penyakit hewan. Pak, kalau untuk biasanya hewan yang terpapar PMK itu masih bisa dipotong atau disembelih atau gimana sih, Pak? Kalau menurut fatwa ulama MUI, jadi kalau sapi ini masih indikasi PMK ringan, itu masih halal untuk dijadikan hewan kurban. Tapi itu gimana, Pak, indikatornya? Ya artinya masih nafsu makan berkurang, kemudian tidak ada tanda-tanda luka di mulut, di lidah, kuku masih bagus, hanya nafsunya aja yang menurun, itu masih sah dijadikan hewan kurban. Tapi kalau sudah indikasi-indikasi menengah, lidah luka, kemudian bibir juga melepuh, kaki sudah mulai membengkak, itu sudah tidak layak untuk dijadikan hewan kurban. Kalau sejauh ini, Pak, di wilayah Bangkalan sendiri berdasarkan pengamatan Bapak, berapa banyak, Pak, mungkin, Pak, atau sebagian gimana, Pak, dilihat kondisinya untuk sapi-sapi yang dijadikan kurban pada tahun ini, Pak? Jadi untuk tahapan hewan kurban ini ada proses-proses yang harus dilalui. Tentunya kami turun ke 11 kecamatan 130 titik, bagaimana memastikan tim pemantau hewan kurban ini layak untuk dijadikan hewan kurban, dan kami mengeluarkan surat kuning SKKHK, jadi surat keterangan kesehatan hewan kurban. Kalau tanpa itu ini masyarakat
tidak meyakini bahwa sapi ini sehat. Jadi kami harus melakukan itu. Setiap titik-titik masjid musola yang akan melakukan pemotongan hewan kurban, kami turun, bahkan kami diminta untuk hadir di situ. Pak, kami mendapatkan data bahwa ada sekitar 5.157 ekor sapi yang terkena PMK. Nah, saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Jadi perkembangan terakhir, pertengahan bulan kemarin memang meninggi kasusnya. Minggu keempat sudah mulai menurun dan awal bulan Dzulhijjah ini sudah agak meredah, tapi ini kami menjadi tetap waspada untuk pengendaliannya. Ya, untuk yang 5.000 hampir 6.000 yang suspek ini sudah 35% sudah sembuh. Jadi penanganannya itu banyak para peternak itu dengan edukasi kami ke sana dengan penanganan mandiri. Karena obat ini masih langka, tapi bukan berarti obat tidak ada. Kami masih berusaha untuk mengadakan obat untuk menangani hewan-hewan yang masih sakit. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas TV. Satu yang juga menjadi catatan bagi kami yang tadi juga disampaikan oleh Pak Bupati Bangkalan pada pagi hari tadi pada saat open house, bahwa daging sapi yang ada dari Bangkalan ini bisa dipastikan bahwa aman dan juga sudah difilter mana yang sakit, mana yang sehat. Artinya jika sehat dan juga layak dikonsumsi, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengonsumsi daging sapi. Asalkan satu lagi yang menjadi catatan, yaitu memasaknya dengan cara yang benar atau benar-benar matang, ataupun kematangannya atau tingkat kematangannya ini adalah sempurna. Demikian, kembali kepada Anda, Nilo. Kika Madona, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Bangkalan, Jawa Timur.